Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Alhamdulillah. Jamaah muliakan oleh Allah Ta'ala, Allah masih berikan kesempatan kepada kita semuanya hadir dalam satu majlis sama-sama baca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Maka semoga apa yang kita kerjakan senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah kita akan lanjutkan kaji kita itu Al-Quranul Karim sampai surah Az-Zumar ayat yang ke-68. Surah 39 ayat 68. Sama-sama kita membaca daripada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala 39 ayat 68 Az-Zumar. Sama-sama A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Wa ashraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyina wasyuhada'i wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yudhlamun. Wa wufiyat kullu nafsin ma 'amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a
قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض يتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang ke-68 sampai pada ayat yang ke-70 Allah Subhanahu wa taala terangkan tentang bagaimana ditiupnya sangkakala itu, bagaimana hari peradilan dan pembalasan yang sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang ada ini, ayat 68 sampai ayat yang ke-70, Allah mengkabarkan an-ahul li yaumil qiyamah. Allah mengkabarkan bagaimana kengerian, kedahsyatan, keluar biasaan kondisi yang ada di yaumil qiyamah. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kedahsyatan itu disertai dengan tanda-tanda yang sangat besar, guncangan, keluar biasaan. Waquluhu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa nufikha fis-sur, maka tatkala ditiup sangkakala itu, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah, maka matilah siapa saja yang kemudian di langit, di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kegundagulanaan atau kedahsyatan yang terjadi itu berawal daripada tiupan-tiupan sangkakala. Maka diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir, hadhihi nafatu yatsaniyah, ini adalah tiupan sangkakala yang kedua. Ya, karena memang para ulama berselisih pendapat, sebagaimana terangkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Imam Al-Qurtubi dalam At-Tadhkirahnya, terjadi perbedaan tentang hitungan tiupan sangkakala. Sebagian ulama mengatakan bahwa tiupan itu terjadi 3 kali. Tiupan yang pertama adalah tiupan yang menjadikan keguncangan yaumul qiyamah. Setelah guncang dahsyat yang luar biasa, baru tiupan yang kedua, tiupan kematian. Nah, sedangkan tiupan yang ketiga barulah yang disebut dengan tiupan kebangkitan atau nafhatus, apa itu namanya, ba's, nafhatul ba'si, yaitu tiupan kebangkitan. Sebagian ulama mengatakan tiupan itu hanya ada 2. Tiupan yang pertama merangkum 2 tiupan, kaget dan kemudian ia mati. Baru tiupan yang kedua disebut tiupan kebangkitan. Jadi penyebutan yang berbeda, tetapi pemahaman sebenarnya sama. Jadi yang pertama dirinci,
yaitu kaget dulu, semuanya kaget, manusia dan penghuni jagat raya langit bumi. Baru yang kedua mati, yang ketiga bangkit. Sebagian ulama mengatakan kaget langsung mati itu tiupan yang pertama, baru tiupan yang kedua adalah kebangkitan. Makanya ayat ini kemudian ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir, ya an-nafqatu iyat asani, yaitu nafqatus sa', tiupan yang menjadikan kematian. Tiupan yang kedua dalam pengertian ya kaget langsung kemudian ia mati. Bagaimana bukan kegoncangan yang sangat besar ketika ditiup sangkakala itu oleh malaikat, maka semuanya akhirnya kemudian mati. Min ahli samawati wal ard, baik itu penduduk langit maupun penduduk bumi, illa man sya'allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Menunjukkan betapa Allah itu kuasa. Seandainya menghendaki, ada yang enggak mati dalam tiupan tersebut, tapi memang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak penjelasan-penjelasan yang ada dalam tafsir itu tentang sangkakala itu. Barulah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menahan yang tersisa. Allah tahan yang tersisa hatta yakuna akhir mayyamut malakul maut, hingga yang terakhir mati itu adalah malaikat kematian. Malaikat mati itu pun juga ia mendapatkan yang namanya kematian. Jadi disebutkan jamaah rahimahumullah, malaikat yang mencabut ruh pun pada akhirnya mereka juga mati. Ia pun mengalami kematian. Sehingga satu-satunya zat yang tidak mati itu adalah Al-Hayyul Qayyum, Al-Faridul Hayyul Qayyum. Tinggallah Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha hidup, zat yang berdiri sendiri, zat yang kemudian tidaklah terkena kematian, ya. Kullalikun illa wajah, semuanya wafat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat itulah Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, limanil mulkul yaum, limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan ini? Allah tabaraka wa ta'ala tanya pada semua raja-raja, semua penguasa-penguasa yang ada, limanil mulkul yaum. 3 kali salasa marrat, 3 kali dimunculkan pertanyaan itu oleh Allah dan dijawab sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan ini? Limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan ini? Limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan ini? Dijawab oleh Allah, lillahil wahidil qahhar. Allah jawab dalam surah Al-Mu'min ayat yang ke-16 itu, ini adalah semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akulah yang esa, akulah yang berkuasa, akulah yang kemudian tidak mampu untuk ditiadakan oleh apapun yang ada. Aku tetapkan apa yang aku kehendaki, aku hancurkan siapa yang aku kehendaki. Yang berkuasa di hari ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah aku. Kenapa ayat-ayat itu mengatakan di yaumil qiyamah? Allah mengatakan limanil mulkul yaum. Atau dalam surah Al-Fatihah yang kita baca, maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Kenapa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala penguasa hari pembalasan? Padahal Allah itu pencipta langit bumi, penguasa dunia akhirat, tetapi banyak ayat yang menjelaskan Allah itu penguasa hari pembalasan. Karena di dunianya terkadang tertutupi jamaahnya, terkadang ditutupi oleh Allah Ta'ala, sehingga ada orang yang merasa lebih hebat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang pertama kali sampai kemudian naik ke tempat yang dibikinnya sendiri, yang mengatakan, aku pemilik Mesir, tidak ada sungai-sungai yang di Mesir ini kecuali berjalan mengalir sesuai dengan apa yang aku kehendaki. Sehingga kemudian rakyat dan kemudian para pengawal-pengawalnya dikumpulkan, lalu dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku ini penguasa jagat raya,
aku ini Tuhan yang sangat kuat, yang sangat perkasa. Dan orang itu pertama yang ngomong adalah Fir'aun. Jadi di dunia itu masih ditutupin oleh Allah Ta'ala. Apalagi ada yang namanya istidraj. Istidraj itu makin orang jauh dari Allah, justru semakin dibikin enak oleh Allah Ta'ala. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika manusia menjauh dari Allah Ta'ala, ketika manusia hilang semangat taatnya ke Allah, ia abaikan perintahnya Allah, justru kenikmatan itu dikasihkan oleh Allah kepadanya. Itu namanya istidraj. Sehingga mereka kemudian datang, mana adabnya, mana siksanya, mana katanya Tuhan itu murka, dan lain sebagainya. Makanya di dunia itu terkadang masih tertutup. Dan memang dikehendaki oleh Allah Ta'ala agar manusia itu kemudian ada yang menginginkan nerakanya Allah. Tetapi nanti di yaumil qiyamah 3 kali berturut Allah mengatakan limanil mulkul yaum. Milik siapa kerajaan ini? Milik siapa penguasaan yang ada di jagat raya ini? Dijawab oleh Allah, lillahil wahidil qahhar. Milik Allah yang maha perkasa, kalian itu siapa? Maka kemudian Allah Ta'ala katakan, mana raja-raja yang masih menjadi raja? Mana para penguasa yang pernah menjadi penguasa? Mereka hina seperti semut-semut kecil yang ada di yaumil mahsyar. Jamaah mulia, sehingga disebutlah kondisi itu kondisi yang sangat besar. Lalu setelah itu disebutkan jamaah yang mulia, lalu kemudian dibangkitkan oleh Allah. Wa yuhyi awwalu man yuhyi Israfil. Maka ketika semuanya sudah wafat, sudah mati kecuali Allah, pertama kali yang dibangkitkan oleh Allah itu adalah malaikat Israfil. Jadi Israfil dibangkitkan pertama oleh Allah. Tatkala malaikat Israfil dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ya'muru ayyam bisuril ukhra, maka Allah katakan, hei Israfil, kamu tiup lagi sangkakala yang berikutnya. Ketika ditiupkanlah sangkakala yang berikutnya ini, berarti an-nafkhatus tsalitsah, tiupan yang ketiga menurut Ibnu Katsir, menurut Imam Al-Qurtubi, menurut sebagian ulama, tadi kebangkitan itu adalah tiupan yang ketiga, atau yang kedua menurut ulama yang mengatakan tiupan itu terjadi dua kali. Maka diperintahkanlah Israfil itu oleh Allah Ta'ala, hai Israfil, tiupkan sangkakala lagi. Summa nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Maka tatkala ditiup oleh Allah Ta'ala, ditiupkan oleh malaikat tersebut, fa idza hum qiyamun yanzurun, pada ayat yang ke-68-nya, maka semuanya berdiri menunggu keputusan masing-masing dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dihidupkan semuanya tulang-tulang yang asalnya berserakan itu. Lalu mereka itu hidup, lalu kemudian menyaksikan bagaimana huru-hara yang terjadi di yaumil qiyamah. Itulah yang disebutkan dalam satu firman Allah Ta'ala, fa innama hiya zajratun wahidah fa idza hum bis-sahirah. Diterangkan dalam surah An-Nazi'at bahwasanya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Tiba-tiba kemudian mereka itu hidup kembali. Tsumma idza da'akum da'watan minal ard idza antum takhrujun. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan setelah mereka itu mati, dihidupkan lagi mereka semuanya oleh Allah Ta'ala untuk menerima pertanggungjawaban. Maka dalam satu riwayat yang diceritakan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi menyatakan, jamaah rahimahullah, yakhrujud dajjalu fi ummati fayamkuthu fihim arba'in.
nanti itu yang menandai datangnya kiamat itu munculnya Dajjal. Dajjal itu kemudian muncul, setelah muncul tinggal di bumi ini 40. Maka dikatakan oleh Amr radhiyallahu anhu, la adri, ya apa dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la adri arba'ina yawma, aku nggak ngerti berapa lama kemudian 40 itu. Apakah kemudian 40 itu 40 hari, au arba'ina syahra, ataukah kemudian yang ada itu adalah 40 bulan, au arba'ina ama, ataukah 40 tahun, au arba'ina laila, ataupun 40 malam. Yang jelas saat itu Dajjal keluar lalu tinggal di bumi itu sempat 40. 40 apa? Terjadi perbedaan. Wallahu a'lam. Tatkala Dajjal itu sudah muncul jamaah muliakan oleh Allah Ta'ala, fayab'atsullahu Ta'ala Isa bin Maryam, maka Dajjal itu membuat kerusakan yang luar biasa, fitnah-fitnah yang ada luar biasa, sehingga orang memandang agamanya itu sebagai satu kerutan, ikut Dajjal sebuah kenikmatan. Ya, maka saat itulah kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala munculkan yang bernama Nabiullah Isa alaihis salam. Nabi Isa alaihis salam ka'annahu Urwatu bin Mas'ud as-Saqafi. Penampakan daripada Nabi Isa itu seperti seorang sahabat yang bernama Utsbah bin Mas'ud as-Saqafi. Ya, lalu kemudian ia melawan daripada Dajjal itu. Cerita ini panjang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Dajjal kemudian berhasil ditikam, dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Yang pada gilirannya Nabi Isa pun akhirnya juga diwafatkan oleh Allah. Makanya dalam sejarah Madinah, wallahu a'lam, nanti Nabi Isa itu dimakamkan di samping daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya kalau kita lihat makam Nabi itu ada 3 cungkup. Kalau kita datang dari Babus Salam, atau kalau yang sekarang itu keluar daripada Raudhah itu, ya, belok ke kiri, maka di situ ada 3 cungkup. Cungkup yang pertama itu kosong, jadi nggak usah kemudian tengok-tengok, lihat-lihat, itu kosong. Cungkup yang pertama itu kosong, nggak ada apa-apanya. Baru kemudian cungkup yang kedua, ya, cungkup yang kedua ada 3 bulutan. Bulutan pertama itu adalah yaitu assalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setentang dengan pundaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setentang dengan pundaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka setentang daripada pundaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu pada cungkup yang kedua. Maka diterangkan dalam sejarah yang ada, pada cungkup yang ketiga itu kosong. Cungkup pertama kosong, cungkup yang kedua ada 3 makam, cungkup yang ketiga mau keluar Babul Baqi itu kosong juga. Nah, yang ketiga kosong itu nanti menjadi makamnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam. Jamaah rahimahullah. Setelah Nabiullah Isa diwafatkan oleh Allah, summa yalbasun nasu ba'dahu sinina sab'an, maka manusia itu masih ada. Ya, menetaplah manusia itu sesudah Nabi Isa sekitar yaitu 7 tahun. Wallahu a'lam. 7 tahun ukuran yang ada pada saat itu. 7 tahun tidak ada permusuhan sama sekali. Laisa bainasnaini adawah. Selama 7 tahun itu tidak ada pertengkaran. Satu dengan yang lain tidak ada yang tengkar. Ya, anak dengan orang tua, suami dengan istri selama 7 tahun. Berarti kondisi yang ada di zaman itu setelah fitnah Dajjal, kondisinya apa? Kondisinya itu ya bagus. Setelah kondisi itu bagus, baru Allah Subhanahu wa ta'ala utus para jamaah mulia. Summa yursilullahu ta'ala rihan baridatan min qibali Syam. Maka muncullah Allah kirim angin. Angin yang dingin sepoi-sepoi dari Syria.
dari Syam, ya, angin itu kemudian muncul, diterangkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih, fala yabqa ahadun bi qalbi mithqalu dzarratin min imanin illa qabadathu. Ketika angin itu keluar, nanti itu muncul setelah 7 tahun, dan muncul Dajjal dilawan oleh Nabi Isa. Setelah Nabi Isa wafat masih ada 7 tahun ukuran yang ada pada saat itu. Setelah 7 tahun tidak ada permusuhan sama sekali. Baru setelah itu muncul yang namanya apa? Angin. Muncul angin dari Syam, dari Syria. Ketika angin itu muncul, kata Nabi SAW, tidaklah orang-orang yang hatinya ada iman, walau mithqala dzarrah, walaupun sekecil apapun itu iman, maka pasti mati. Jadi ketika kena angin itu, maka semua orang-orang yang bagus itu wafat semua sedunia. Jadi ada angin yang muncul berhembus dari Syam Syria, kemudian menimpa orang-orang yang ada di jagat raya ini. Maka semua orang yang di jagat raya itu, bila ia ada iman, bahkan terangkan dalam hadis Nabi SAW, walaupun kemudian orang tersebut jamaah rahimakumullah kana bi kabidi jabarin la khalaqu ala, walaupun orang itu bersembunyi di kolong manapun, di dusun yang terpencil kena gunung kan itu kan, tetap angin itu meloncat, angin itu nembus, angin itu nyari celah, kemudian menimpa orang-orang itu, dan orang-orang itu akhirnya wafat. Berarti kalau mereka semuanya sudah wafat, berarti yang tinggal siapa? Yang tinggal siapa? Ya temannya Sambu-Sambu itu tinggal semua. Syam. Qala sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Wa yabqa syirarun nas, maka saat itu yang tinggal di dunia tinggal orang-orang yang jahat. Orang yang jahat. Orang yang jatuh fi fikhatit tayyib wa ahlamis sibah. Dan begitu ringannya ia melakukan kejahatan. Jadi disebutkan begitu ringannya ia melakukan kejahatan, seperti burung yang terbang sana kemari ringan. Jadi saking ringannya digambarkan seperti apa? Seperti burung fi khifatit tayr. Tetapi ringannya kesana kemari itu wajahnya mungkin wajah-wajah seperti ya wong deso bagus, tetapi wa ahlamis sibah, pikirannya jahat seperti serigala. Wajah-wajah burung, pikiran-pikiran serigala, ditembus semuanya. Berarti pada saat itu la ya'rifuna ma'rufa, orang sudah gak ada yang kenal kebaikan. Gak ada pada saat itu orang yang mengenal kebaikan. Wala yunkiruna munkara, mereka tidak mengingkari yang mungkar. Yang amar ma'ruf nahi munkar sudah gak ada. Yang amar ma'ruf yang gak ada sudah wafat, yang nahi mungkar pun juga gak ada. Yang ada itu kerusakan yang sungguh sangat luar biasa. Fatamatsalu lahum syaitan. Maka saat itu kemudian syaitan itu pada muncul dalam perumpamaan wujud seperti manusia. Sya'al fayaqul, maka setan mengatakan, ala tastajibun, orang-orang, apa kalian tidak mengikuti memenuhi panggilanku? Faya'muruhum biibadatil awthan faya'buduna, maka setan itu kemudian memerintahkan orang-orang itu untuk menyembah daripada para berhala-berhala yang ada. Akhirnya kemudian jamaah rahimahumullah, mereka menyembah kepada selain Allah. Anehnya di saat mereka menyembah selain Allah itu, kehidupan yang ada itu sangat makmur. Dengan menyembah selain Allah itu hidup mereka makmur. Darun arzaqahum, hartanya berlimpah, hasanun aishuhum, kehidupannya pun bagus. Dunia mereka kuasai, tetapi hati mereka semuanya jahat, gak nyembah kepada Allah.
Summa yunfakhu fis-sur. Saat itulah kemudian ditiupkanlah sangkakala lagi, fala yasma'uhu ahadun illa aswalaitan wa rafa'alaita. Maka tidaklah satu pun kemudian orang yang mendengarnya kecuali mereka itu semuanya mati. Muncul tiupan sangkakala, lalu kemudian orang-orang yang ada itu lalu wafat, meninggal dunia, mati semuanya. Berarti duluan orang yang baik. Orang-orang yang baik wafat terkena tiupan angin sepoi-sepoi yang muncul dari Syamsiriyah. Orang-orang yang buruk mati justru ketika tiupan sangkakala. Jadi pada waktu tiupan sangkakala kematian itu orang mukmin sudah tidak ada. Yang ada adalah orang kafir. Bagaimana ruwetnya kondisi yang ada. Gunung-gunung seperti anai-anai yang ada, lautan pun kemudian tumpah menjadi kobaran-kobaran api yang luar biasa. Para jamaah rahimahullah. Maka disebutkan dalam riwayat yang ada, summa yursilullahu ta'ala. Setelah kondisinya semuanya pada mati, setelah mati itu lalu Allah kirimkan hujan. Ini prosesnya. Ini proses mulai awal hancurnya jagat sampai kemudian munculnya kehidupan kembali. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yursilullahu ta'ala aw yursilullahu 'azza wa jalla mataran ka'annahu al-awidil. Allah turunkan hujan. Wallahu a'lam, kata perawi mengatakan apakah hujan gerimis ataukah hujan deras yang disebutkan oleh Nabi itu. Yang jelas turun hujan. Ketika turun hujan yang ada, fatambitu bihi minhun nas, maka fatambitu minhun nas, maka saat itulah manusia pada muncul. Jadi air yang ada itu wallahu a'lam seperti model air sperma, kemudian menimpah ya pada setiap apa itu namanya tulang-tulang ekor yang ada itu. Dari tulang ekor yang terkena daripada hujan itu, akhirnya semua kematian itu menjadi hidup. Jamaah mulia. Tsumma yunfakhu fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Berdirilah semuanya kemudian di hadapan Allah untuk menerima pengadilan masing-masing di hadapan Allah. Dikatakan pada mereka, halummu ila rabbikum, pergilah kalian menuju Tuhanmu. Ini yang dimaksud oleh ayat waqifuhum innahum mas'ulun. Tahanlah di tempat pemberhentian yang ada. Mereka itu akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Kemudian dikatakan tsumma yuqalu, dikatakan kepada malaikat, malaikat akhriju ba'tsan nar, malaikat bangkitkan calon-calon penghuni neraka itu. Maka kemudian kata malaikat mengatakan, kam ya Allah, berapa yang dibangkitkan untuk calon penghuni neraka? Fayuqal, insyaallah. Kata Nabi SAW dikatakan, min kulli alfin, setiap 1000 orang yang dilempar ke neraka, tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'un, 999. Min kulli alfin, setiap 1000 itu yang dilemparkan adalah 999. Bagaimana manusia santai-santai? Bagaimana manusia masih santai-santai ngadepin umurnya yang tinggal sebentar? Bagaimana manusia santai-santai menghadapi daripada kondisi kiamat yang seperti? Bagaimana ia nggak sungguh-sungguh untuk menghadapi perkara yang besar yang tidak ada siaran ulang lagi itu? Ketika kemudian malaikat dikatakan, malaikat akhriju ba'da ba'tsan nar, malaikat dikatakan, pada hari yang ada ini, wahai malaikat, keluarkan semuanya.
bangkitkanlah golongan orang-orang yang masuk neraka. Tatkala itu malaikat mengatakan, ya Allah, kam ya Allah, berapa ya Allah? Dikatakan kepada malaikat, mikuli albin, setiap 1000 itu 999. Maka fayawma idzin, maka pada hari itu loh, kata Nabi, tub'asul wildanu syiba. Pada hari itu setiap anak-anak itu dibangkitkan dalam kondisi beruban semuanya. Karena dari 1000 dilempar ke neraka 999. Fayawma idzin tub'asul wildana syiba. Pada hari itu bangkitlah anak-anak dalam keadaan beruban karena kondisi yang sangat besar. Wa yawma idzin yukshafu an saq, maka pada hari disingkapkannya betis, menunjukkan bagaimana kondisi yang sangat berat. Maka bagaimana seorang menyayangi dirinya sendiri? Setiap orang wajib menyayangi dirinya. Bagaimana cara selamat daripada huru-hara yang seperti itu? Umur-umur kita seperti ini itu gak ada kalimat lain, Pak, kecuali memperbanyak produksi husnul khotimah. Gak ada kalimat lain. Di atas 40 itu bukan umur main-main. Orang kalau sudah umur 40 ke atas masih main-main, masih gak sungguh-sungguh, maka penderitaan akan ada di hadapan mereka. Ya, ibarat jamaah rahimahullah. Ma bainan nafqataini arba'un. Dikatakan Nabi dalam satu riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jarak antara dua tiupan itu arba'un, 40. Maka Abu Hurairah ditanya, ya Abahir, 40 apa? Arba'una yawman? Qala radhiyallahu anhu, abaitu, aku enggan menjawab. Qalu arba'una sana, 40 tahun. Qala abaitu, aku enggan menjawab. Qalu arba'una syahran, 40 bulan. Qala abaitu, kemudian aku juga enggan menjawabnya. Wa yabla kullu syai'in minal insan. Yang jelas pada saat itu hancur tulang belulang manusia, tidak tersisa sama sekali illa ajbu dzanabihi, yaitu kecuali tulang ekor. Jadi 4 ya dikatakan dalam kitab At-Tadhkirah itu, 4 yang tidak dihancurkan oleh Allah Ta'ala. 4 yang tidak dihancurkan oleh Allah dari urusan manusia itu, pertama adalah para nabi. Para nabi itu tidak hancur. Maka kata Rasulullah SAW, jasad para nabi itu tidak dimakan oleh tangan. Dan yang kedua adalah para syuhada. Syuhada itu pun juga tidak hancur. Diterangkan dalam At-Tadhkirah, yang ketiga yang tidak dikehendaki hancur oleh Allah itu adalah ruh. Bahkan ruh itu tidak mengalami tua. Jadi kalau umur ini sudah tua, jangan pernah merasa tua ruhnya ya. Walaupun umur itu tua, jasad itu tua, jangan menjadikan tua itu alasan gak ke masjid. Aku sudah tua, ruh kamu masih muda. Terus sampai kemudian gak mampu untuk menuju masjid. Terus belajar sampai kemudian gak mampu badan itu untuk menuju. Jadi gak boleh mengatakan dengan alasan sudah tua. Karena ruh itu tidak pernah mengalami tua. Yang tua itu apa? Jasad. Sedangkan diri ini terdiri dari 2 unsur. Pertama unsur jasad, kedua unsur ruh. Makanya berapa banyak orang itu umur sudah tua tapi kalau ngaji semangat dia. Karena dia merasa muda. Tua itu kalau gendong cucu, berhadapan dengan cucu baru dia ngaku tua. Ketika ia berhadapan dengan masjid, tua itu tidak ada dalam dirinya ya. Justru semakin semangat, ahris ala ma yanfa'u. Sehingga sampai dikatakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan, kafa bi fuqdanir rabba bil khairi musibah. Cukup orang itu disebut terkena musibah ketika sudah mulai gontai amal solehnya.
cukup, itu kena musibah yang besar. Jadi ruh itu tidak mengalami tua, bahkan tidak mengalami mati. Yang mati itu jasad. Dan yang keempat, apa yang masih tidak dianjurkan oleh Allah, yaitu tulang ekor asbuda Nabi. Jadi tulang ekor itu tidak hancur. Pertama para nabi, kedua para syuhada, ketiga ruh, keempat tulang ekor. Nah, tulang ekor itulah dikatakan Nabi yurakkabul khalq. Dari tulang ekor itulah yurakkabul khalq, diwujudkan kembali oleh Allah, tersusun jasad-jasad. Tersusun jasad-jasad ketika tulang ekor itu terkena tetesan hujan di saat yaitu yaumil qiyamah. Masya Allah ya, dan itu bukan perkara kecil. Maka saat itu wa asyraqatil ardu binuri rabbiha, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha, disebutkan oleh Allah begitu terangnya, terang benderanglah bumi padang mahsyar. Bumi padang mahsyar berwarna putih keperakan, tidak ada yang mampu untuk menyembunyikan diri. Saat itu wa wudi'al kitab, insyaallah, maka wa wudi'al kitab, maka lalu keadilan pun diturunkan oleh Allah. Didirikanlah daripada buku perhitungan amal. Amal-amal semuanya diungkap oleh Allah. Rapot kehidupan pelajaran itu mau diteliti oleh Allah Ta'ala. Pada saat itu nabinya didatangkan, wajib abin nabi, ini umatnya siapa ini? Hei Nabi, kamu sudah sampaikan belum tentang ketaatan? Kamu sudah sampaikan belum? Wajib abin nabiin wasyuhada, malaikat-malaikat, kamu sudah catat belum? Sudah ya Allah, la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada catatan banyak maupun kecil maupun besar kecuali semuanya dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat itulah waqudiya bainahum bil haqq. Pengadilan cuma satu, hakimnya satu, tapi keadilan dirasakan di mana-mana. Nah, seperti yang ada di dunia. Tempat pengadilannya banyak, hakimnya berderet sampai ke buang-buang, ya, tetapi gak dirasakan keadilan. Nanti pengadilannya cuma satu, hakimnya satu, keadilan dirasakan semuanya. Wa qudiya bainahum, sehingga dikatakan wa hum la yuzlamun, sedikit pun gak dianiaya. Allah gak biarkan amalan manusia itu tanpa sebuah nilai. Gak mungkin. Fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqalu habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Sekecil apapun yang kalian kerjakan dinilai oleh Allah Ta'ala. Ngajinya, ngantuknya, tidurnya, ngobrolnya, semuanya dicatat, dibuka oleh Allah Ta'ala. Tidak ada yang tersisa sama sekali. Ditampakkan ini hasil kerjaan kami itu. Hari Selasa, tanggal sekian, jam sekian, detik 1, detik 2, detik 3, detik 4, terjadi perubahan ke detik sekian, detail, tidak ada satupun yang kebuang. Itu yang kemudian membuat daripada orang-orang yang zalim, sebagaimana yang digambarkan dalam surah Al-Kahfi, la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini kitab model apa? Kitab model banget, tidak ada satu detik yang hilang sama sekali. Maka saat itu terjadi penyesalan yang luar biasa. Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Allah itu gak pernah akan menganiaya sekecil apapun daripada apa yang dikerjakan oleh manusia. Wa wufiyat kullu nafsin ma 'amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Maka orang yang baik adalah orang yang mempunyai seni menyayangi diri sendiri. Yaitu Allah jamaah rahmatullah, bersungguh-sungguh. Dan hidup itu memang lelah. Orang ke neraka saja itu lelah. Ya, orang ngibul itu lelah, Pak. Yang kumpulkan orang-orang bagaimana caranya ngomong satu irama, gak ada tembak-tembakan, tapi bisa bilang tembak-tembakan. Gimana cara? Itu lelah. Malam rapat, musyawarah, macam-macam. Orang ke neraka itu lelah.
hanya untuk supaya di ACC dibolehkan jeruk makan jeruk, laki ketemu laki kawin, sampai yang tinggalkan Indonesia pergi ke Jerman pakai ongkos lagi ke neraka, itu pakai ongkos ya. Bagaimana kemudian lanang kepingin disebut wadon, dipermak wajahnya 1 miliar habisannya untuk permak wajah. Ke neraka itu lelah, ke neraka itu pakai modal. Kenapa kemudian orang tidak bersungguh-sungguh, tidak berlelah-lelah untuk mencari surga, kenikmatan yang abadi? Mau kondisi yang ada ini itu nanti pasti terjadi saat kita menggembuskan nafas yang terakhir. Masalahnya cuma 2 ya, masalahnya cuma 2 jamaah mulia. Perbedaan akhirat dengan dunia cuma 2 masalahnya. Pertama, tidak ada siaran ulang, itu masalahnya, salah menempuh jalan. Dan yang kedua, tidak ada kawan yang menemaninya. Itu dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Penyesalan manusia di yaumil qiyamah itu 2. Dalam ayat itu terangkan. Pertama, salah jalan. Kedua, salah teman. Salah teman itu termasuk penyesalan yang besar. Dan semua orang-orang maksiat itu berawal daripada teman, lingkungan yang ada. Maka hal yang dirindukan oleh Nabiullah Yusuf itu, tawaffani muslimah wa alhiqni bis sholihin. Aku kepingin ketemu dengan orang-orang yang soleh. Maka jamaah rahimahullah yang kita sampaikan, jadi ayat ini berbicara tentang kedahsyatan sekelumit huru hara yang ada di yaumil qiyamah, yang pada akhirnya hanya ada 2 kelompok manusia, yaitu wasiqal ladzina kafaru ila jahannam, kelompok yang digiring menuju neraka jahanam, dan yang kedua wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, yaitu yang kelompok yang kedua, orang-orang yang dimuliakan dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada ayat yang berikutnya kita akan bahas tentang 2 kelompok manusia tersebut. Semoga kita dimasukkan oleh Allah dalam kelompok orang-orang yang mulia, min ashabil jannah. Amin. Allahumma amin. Baik, di sini dulu, mohon maaf. Semoga manfaat. Semoga Allah istiqomahkan kita semuanya. Dan Allah wa iyyakum liman yuhibbu wa yarda. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.